Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam perenungan Sabda Bina Umat di Jumat pagi hari ini. Kita bersyukur karena di pagi hari ini masih kita diberikan kesempatan. Oleh sebab itu, mengawali perenungan kita, mari kita berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami diizinkan Tuhan beristirahat malam. Terlebih lagi kami diizinkan di pagi hari ini. Kami menikmati anugerah Tuhan lewat nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur itu Tuhan. Karena Tuhan masih berkenan mengasihi kami. Dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami akan mengawali setiap kehidupan kami, aktivitas kami di dalam perkenanan Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan kami mau melandaskannya dalam firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terbatas. Tapi biarlah di dalam keterbatasan kami, kuasa Tuhan yang tidak terbatas boleh ada dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dimengertikan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu adalah orang terbatas Tuhan. Mampukan berbicara sesuai dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, bukan kehebatan, kecakapan diri sendiri. Tapi biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, berfirmanlah. Karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Shalom. Selama 1 minggu ini, tema perenungan kita menggiring kita berbicara tentang seorang pemimpin. Saya percaya, kita semua percaya bahwa saya dan juga saudara-saudara di rumah dipilih, ditunjuk Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Meski tidak harus terang-terangan memakai baju kebesaran kepemimpinan, tidak terang-terangan harus memakai mahkota yang besar, membawa hal-hal yang seperti kita lihat bagaimana seorang pemimpin lalu mempunyai masa, mempunyai kerajaan, tapi tidak seperti itu saudaraku. Bagaimana dalam kehidupan ini kita dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang mampu memimpin diri kita sendiri. Ini artinya apa? Kita sudah selesai dalam kehidupan kita. Selesai akan karakter mengerti baik buruk kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari sikap pemimpin yang bagaimana dia memiliki jiwa pelayanan sosial. Dan ini nyata, kita baca lewat perenungan kita hari ini seorang tokoh Yusuf. Yusuf sudah selesai dengan dirinya. Artinya dia memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Dia melihat keterbatasan-keterbatasannya dan juga kekuatan yang dia miliki. Dan dia lakukan itu dengan baik. Ketika dia memiliki kekurangan, dia mau pakai kekurangan itu menjadi kelebihannya. Dan ketika dia memiliki kelebihan, dia tidak pakai itu untuk menyombongkan dirinya, tapi dia pakai untuk melayani sesamanya. Di mana Yusuf mampu berpikir, Yusuf mampu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Ia melihat setiap proses kehidupan yang Allah bawa dalam kehidupannya. Karena Yusuf tahu, Allah memiliki maksud baik dalam kehidupannya. Allah mengangkat kehidupan Yusuf yang penuh derita menjadi seorang pemimpin yang disukai banyak warganya di negaranya. Sikap Yusuf ini saudaraku membuat seorang Firaun pun menaruh hormat kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi pribadi yang baik baginya dan juga bagi kerajaannya. Itu terbukti lewat pelayanan sosial Yusuf ketika ia memelihara negerinya dari berbagai bencana dan juga membantu negerinya itu.
Ketika pelayanan sosial Yusuf yang baik ini ternyata dipandang baik oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain melihat, tetangga-tetangga bangsa Mesir berkata bahwa, wah, bangsa Mesir pasti dihidupi oleh orang-orang yang bijaksana dan berhikmat ya. Karena kenapa? Mereka tetap bisa berlimpah, mencukupi kehidupan makanan mereka, sandang pangan mereka, meski saat itu mereka dalam keadaan yang berkekurangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pelayanan Yusuf untuk kepentingan bersama pada bangsanya. Dia tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia melihat bahwa kehidupannya pun juga harus berdampak dan juga memakai dan dipakai untuk kepentingan orang lain. Yusuf tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya meski dia sudah dibenci dan sudah dibuang. Di ayat 21 pembacaan kita, bagaimana pelayanan Yusuf itu terbukti dalam keluarganya sendiri. Dia membekali segala sesuatu keluarganya ketika hendak kembali. Dia menyediakan kereta, dia menyediakan roti makanan dibekali untuk ayahnya. Dia memperhatikan kehidupan saudara-saudaranya meski saudara-saudaranya sudah membenci dia di awal, membuang dia. Ini kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yusuf yang sudah selesai dengan dirinya. Meski dia dibenci sendiri oleh keluarganya, dia tetap menyayangi dan mengasihi. Dan bukti kasih sayang dan bukti cintanya kepada keluarganya, dia tetap melayani, memberikan kesaksian lewat apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya ketika hendak melakukan perjalanan pulang. Keluarganya pun senang. Kita baca di ayat yang 22. Yusuf memang sudah menjadi kaya, tetapi ketika menjadi kaya, dia tetap bermurah hati. Dia tidak menjadi arogan, dan dia tidak segan-segan untuk memberi kepada sesamanya. Bangsa lain melihat, wah, bangsa Mesir tetap melimpah. Ini karena Yusuf yang memanajemen dan melihat bagaimana bahwa harus tetap ada keseimbangan sosial dalam pelayanan. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf berpikir bahwa untuk apa berlimpah kalau bukan untuk dibagikan kepada sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini dunia sudah berkembang pesat sekali, serba canggih, dan ini menjadi tantangan kita dalam hidup bersosial. Teknologi bermunculan dengan beraneka ragaman. Teknologi mempermudah kita untuk mengkomunikasi dengan orang lain. Tetapi seringkali sebaliknya, saudaraku. Ada yang nyaman dengan metode komunikasi virtual dan menganggap, tidak penting kok harus bertemu. Kan sekarang ada Zoom, ada WhatsApp, bisa telepon, video call, ada Facebook yang bisa mengomentari satu sama lain lewat teknologi loh. Manusia menjadi semakin individualis dan egois karena tidak mampu mengembangkan rasa sosialisasinya dengan sesama. Akibatnya dunia menjadi semakin dingin, jauh dari kesan hangat. Tapi sadarkah kita sebagai orang percaya? Ini juga teguran bagi saya dan juga saudara di rumah. Kita justru ikut-ikutan terkontaminasi dengan kecenderungan dunia saat ini. Membangun kubu-kubu, mempertegas garis batas perbedaan, dan tidak lagi peka dalam kehidupan kepentingan orang lain. Kepada saudara-saudara seiman atau saudara-saudara di gereja, sudah begitu. Apalagi kepada orang lain di luar Kristus. Hal ini mau ditunjukkan kepada saya dan juga saudara di rumah. Jangan sampai teknologi yang ada saat ini menutup pelayanan kita kepada sesama. Memandang apa yang terjadi saat ini tidak memungkinkan untuk bertemu. Memang karena kita ada dalam kondisi COVID-19. Kita harus menjaga jarak, tidak berkerumun, tapi itu artinya tidak menggagalkan kehidupan kita untuk bisa bersosialisasi baik kepada saudara-saudara sesama kita. Tapi bagaimana kita mau lihat teknologi yang sudah ada ini? Hendaknya kita pakai memungkinkan untuk menjangkau saudara-saudara kita yang butuh pertolongan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu ditolong oleh Tuhan. Kita sama meyakini dalam diri kita bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Maka iman kita itu harus bergerak, harus nyata. Iman kita itu menentukan kita berpikir, bertindak, dan berperilaku. Ketika kita mengimani bersama, kita mengimani Yesus Kristus, maka iman yang hidup pun
juga harus mengimani, melakukan iman kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengimani Yesus Kristus berarti kita juga meniru dan mencontoh perbuatan Yesus Kristus. Jika memang benar, ya, saya beriman kepada Yesus Kristus, maka iman itu harus bergerak dan nyata dalam kehidupan sosial kita, bukan hanya dalam perkataan saja. Dan saudaraku, sikap Yusuf ini patutnya juga menjadi identitas bagi kita sebagai anak-anak Kristus. Kita memahami bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita butuh Tuhan. Tetapi Allah yang tidak terbatas merangkul kita semua dengan kasih-Nya dan membuat kita anak-anaknya yang percaya menjadi kuat dan bertahan sampai hari ini. Dengan demikian, ketika rasa pertahanan dan rasa pertolongan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita mampu menyalurkan pertolongan dan perhatian Allah kepada sesama dan saudara-saudara kita yang butuhkan, terkhususnya dalam saudara kita yang seiman dulu, saudaraku. Kini saatnya kita tidak hanya berbicara melulu tentang Alkitab, kesaksiannya, banyak yang membenci atau tidak, atau dalam kehidupan kita, tapi saatnya kita juga harus bertindak maju selangkah, mendengar firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan selangkah lagi kita melakukan firman itu dalam pelayanan kehidupan kita. Pelayanan kehidupan saya dan Bapak Ibu di rumah, pelayanan sosial, yaitu bagaimana kita peduli. Kita hadir, memberi diri, menyatakan kasih. Kalau kita diberikan berkat berlebih oleh Tuhan, kita nyatakan berkat itu kepada Tuhan untuk kepentingan sesama, berbagi kepada sesama. Seperti kata Yusuf, untuk apa bermegah kalau tidak untuk sesama? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lihat bagaimana kehidupan pelayanan sosial Kristus. Kristus dalam kehidupannya, tiap perjalanannya pasti membantu dan menolong. Bahkan Dia juga memberikan nyawanya kepada anak-anaknya untuk kita semua. Ini jiwa pelayanan sosial yang sungguh luar biasa, yang mungkin tidak ada dalam pikiran akal manusia. Tetapi Yesus dengan rasa cintanya, Dia melakukan pelayanan sosial, bahkan rela melakukannya itu untuk kita, untuk mati di kayu salib. Karena kita yang sudah menerima apa yang terbaik dari diri Yesus, maka kita harus bergerak untuk kita melakukan pelayanan sosial itu kepada sesama kita. Pelayanan jiwa sosial kita itu adalah wujud iman kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah berkorban dan tiap pagi luar biasa hebat memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Pelayanan kita harusnya berdampak pada kasih Kristus yang bekerja mengasihi kita. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan bagaimana kami untuk mau melihat bagaimana sebagai anak-anak Kristus melakukan pelayanan kehidupan sosial kami kepada sesama. Kami yang mengimani Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Begitu juga ketika iman kami kepada Kristus kami nyatakan lewat bagaimana kami melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan seharian kami. Ajarkanlah kami untuk seperti Yusuf yang tetap mau peduli kepada siapapun. Meski kami berada dalam kondisi yang berkecukupan. Maupun kami yang masih dalam kondisi kekurangan. Tapi kami percaya Tuhan kami kaya dan kami tidak akan dibiarkan mati kelaparan karena Tuhan selalu memberikan berkat bagi anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kami yang akan melakukan kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah ada tangan kasih kemurahan Tuhan merangkul kami semua. Sehingga kami boleh dengan kuat, hikmat, dan tetap takut akan Tuhan bekerja. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.